Ikan nila merupakan jenis ikan air tawar yang termasuk gampang dibudidayakan, tahan terhadap berbagai kondisi air, serta lebih mudah berkembang biak. Tapi tentunya, banyak juga di antara kita yang menemui kendala yaitu ikan nila lambat besar. Dalam proses budidaya ikan nila, masalah ikan yang tidak tumbuh sebagaimana mestinya ini sering dialami oleh para pemula. Tentu hal ini bisa berakibat pada menurunnya hasil panen nantinya. Faktor genetik memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ikan nila. Genetika ikan nila dapat mempengaruhi berbagai karakteristik seperti ukuran, kecepatan pertumbuhan, ketahanan terhadap penyakit, dan sifat-sifat lainnya. Beberapa jenis ikan nila memiliki pertumbuhan yang lebih cepat daripada yang lain. Terdapat berbagai jenis varian genetik ikan nila yang tersedia di pasaran. Setiap varian memiliki karakteristik unik dalam hal pertumbuhan dan adaptasi lingkungan. Beberapa varian genetik dikembangkan secara selektif untuk memiliki pertumbuhan yang cepat, sementara yang lain fokus pada sifat-sifat lain seperti warna dan bentuk tubuh tertentu. Memilih bibit ikan nila dari varian genetik yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ikan nila. Sobat perlu memilih jenis bibit nila dari indukan yang berkualitas. Sobat perlu mempertimbangkan jenis bibit yang cepat tumbuh dan daya tahan tubuhnya baik. Dengan memilih induk yang memiliki genetik yang baik, diharapkan keturunannya akan mewarisi sifat-sifat tersebut. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui asal-usul bibit sebelum membudidayakannya. Makanan ikan nila terdiri dari dua jenis, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Kalau kita hanya mengandalkan pakan alami saja, maka jelas nutrisi yang terkandung di dalamnya tidak mampu mempercepat pertumbuhan ikan. Maka diperlukan juga pakan buatan atau pabrik seperti konsentrat atau pelet yang mengandung protein sekitar 30%. Pakan yang baik harus memiliki komposisi nutrisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan ikan nila. Nutrisi penting yang harus ada dalam pakan termasuk protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, dan serat. Protein penting untuk pertumbuhan otot, sedangkan lemak menyediakan energi yang diperlukan. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi tambahan, sementara vitamin dan mineral mendukung fungsi tubuh yang optimal. Serat penting untuk pencernaan yang sehat. Selain itu, kualitas fisik pakan juga perlu diperhatikan. Pakan harus dalam bentuk dan ukuran yang sesuai untuk ikan nila, baik itu berupa pelet, serbuk, atau bentuk lainnya. Pakan yang memiliki tekstur dan kepadatan yang baik akan memudahkan ikan untuk mengkonsumsinya. Sobat juga harus melihat kondisinya, jangan sampai pakan yang sudah basi atau kadaluarsa diberikan ke ikan karena kita tidak tahu apa efek pakan yang sudah berubah kondisi. Ekosistem sekitar kolam budidaya ikan nila juga memberikan pengaruh yang besar, baik faktor abiotik maupun biotiknya. Kualitas air menjadi faktor penentu utama yang mempengaruhi pertumbuhan ikan. Jika kualitas air tidak optimal, seperti tingkat oksigen yang rendah, suhu yang tidak sesuai, atau kadar amonia yang tinggi, maka ikan nila akan mengalami stres dan pertumbuhannya akan terhambat. Pastikan kondisi air dijaga dengan baik, termasuk pengaturan suhu, aerasi yang cukup, dan pemantauan kualitas air secara teratur. Kolam yang dekat dengan jalan raya tentu berbeda hasilnya dengan kolam di daerah yang tenang. Air kolam dari sumber alami tentu berbeda dengan kolam yang dekat dengan limbah pabrik atau limbah penduduk. Itulah sebabnya hasil panen ikan nila di satu daerah bisa sangat berbeda dengan daerah lain meskipun menggunakan varian bibit yang sama. Faktor air kolam lain yang perlu sobat cermati yaitu suhu, pH, oksigen terlarut, kadar amonia, nitrat, nitrit, dan juga kekeruhan. Untuk skala bisnis, sobat juga perlu memperhitungkan jenis dan kedalaman kolam, aerasi dan sirkulasi air, serta pengendalian hama dan penyakit. Kepadatan populasi merujuk pada jumlah ikan yang ditempatkan dalam satu unit area kolam budidaya. Pengaturan kepadatan populasi yang tepat sangat penting dalam budidaya ikan nila. Jika kolam budidaya ikan nila terlalu padat dengan populasi ikan, maka persaingan dalam mencari pakan dan ruang hidup akan tinggi. Akibatnya, pertumbuhan ikan nila akan terhambat. Pastikan kepadatan populasi ikan nila sesuai dengan kapasitas kolam agar ikan memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dengan optimal. Padat tebar ikan nila harus disesuaikan dengan luas dan jenis kolam yang digunakan. Padat tebar ikan nila di kolam tanah tentu berbeda dengan kolam beton atau terpal.
Tujuan dalam mengatur kepadatan populasi adalah mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ikan, kualitas air, dan ketersediaan sumber daya makanan. Jika kepadatan populasi terlalu tinggi, perlu dilakukan penyesuaian untuk menjaga keseimbangan tersebut. Dalam budidaya ikan nila, penting untuk memperhatikan faktor-faktor di atas untuk memastikan pertumbuhan ikan nila yang optimal. Dengan menjaga kualitas pakan, kondisi air, kepadatan populasi yang tepat, memilih bibit unggul, dan memperhatikan kualitas air asal bibit, diharapkan ikan nila dapat tumbuh dengan baik dan mencapai ukuran yang diinginkan.